Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan pertama mata kuliah aljabar linear elementer. Pada pertemuan pertama kali ini kita menyambung dari apa yang sudah kita bicarakan dalam Zoom. Maka pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Linear atau linear sama saja, atau SPL ya, SPL. Nah, ini bisa kalian cek di bukunya Howard Anton. Jadi bukunya Howard Anton di halaman pertama ya, di halaman pertama. Oke, sistem persamaan linear di sini saya kira mahasiswa sekalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya persamaan linear atau sistem persamaan linear. Kalau dulu di SMP pasti sudah belajar ada persamaan linear, ya, ada SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, ada SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel, ada SPLK, sistem persamaan linear kuadrat, ada SPKK, sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Tapi yang akan kita bicarakan ini adalah sistem persamaan linear. Nah, dalam perkuliahan ini, perkuliahan aljabar linear elementer ini, sistem persamaan linear ini tidak hanya sampai SPLTV ya, tapi sampai persamaan linear n variabel. Misal 10 variabel juga bisa, 4 variabel, 5 variabel juga bisa. Sehingga kita perlu mempelajari atau memahami ulang apa yang dimaksud dengan persamaan linear. Nah, persamaan linear ini sering kita dapatkan, yang kita pahami adalah 2x plus 3y sama dengan 6, atau 4x plus 10y sama dengan 3, atau berapalah ya, x plus 10y sama dengan 13. Oke, ini persamaan linear dua variabel. Jadi persamaan linear dua variabel. Jadi bentuk umum dari persamaan linear itu yang sering kita dapatkan atau yang sudah kalian baca-baca di beberapa referensi, persamaan linear dua variabel atau PLDV itu bentuk umumnya adalah A1X 1 plus A2X2 sama dengan B. Nah, di sini. Maka ini adalah suku ya. A1X1 suku, A2X2 suku, ini konstanta. Ini juga suku juga. Kemudian variabelnya di sini ada X1 dan X2. Variabelnya X1 dan X2. Oke. Lantas bagaimana kalau PLTV, persamaan linear tiga variabel? Berarti bentuk umumnya juga mengikuti ini, A1X1 plus A2X2 plus A3X3 sama dengan B. Kira-kira begitu ya. Maka kalau kalian lihat di sini, variabel peubahnya itu tidak saling mengalihkan ya. Tidak saling mengalihkan kalau bentuk umumnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba contoh dulu deh. Contoh untuk memahami konsep dulu. Kita cari contoh dan bukan contoh. Saya akan menyajikan 4 persamaan. Nanti kita pastikan itu linear atau bukan linear ya. Persamaan linear atau bukan persamaan linear. Oke, sekarang yang pertama itu saya sebutkan misalkan 5y plus 2x sama dengan 100. Yang kedua 3x min 2y sama dengan 103. Nomor 3 5xy plus 2x sama dengan 5. Terus yang nomor 4 ini
2x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16 misalkan gini. Oke, sekarang kita cek apakah ini persamaan linear atau bukan. Lihat peubahnya. Apakah mengikuti bentuk umum yang sudah kita baca tadi atau kita ketahui bahwa bentuk umumnya ini A1 X1 A2 X2 sama dengan B. Ini A1 X1. Jadi dua variabel ya. Dan peubahnya tidak dikalikan, maka ini persamaan linear. Kemudian ini 3x-2y meskipun negatif tidak ada masalah. Nah, maka ini juga mengikuti bentuk umumnya ini, sehingga ini juga ya. Nah, sekarang yang ini kita cek. Oke, sebentar saya rubah warnanya dulu ya. Merah. Oke, ini kita lihat ada x ini. Ini yang membuat dia tidak linear. Bagi dia bukan linear. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Maka ini juga tidak linear. Nah, maka dari sini bisa kita cermati atau bisa kita perhatikan ulang bahwa 1, 2 adalah persamaan linear, sementara 3, 4 itu bukan persamaan linear. Nah, linear ini dalam arti bahasa itu sebenarnya lebih lurus ya, atau garis lurus. Linear itu lurus lah pokoknya. Ya, linear itu lurus. Nah, sederhananya begitu. Maka ini kalau kita presentasikan dalam grafik, ini bentuknya nanti akan garis lurus. Kita akan coba ya. Oke, mahasiswa sekalian, sekarang kita akan cek apakah secara grafis itu bagaimana, karena linear itu lurus ya. Oleh karenanya pertanyaan persamaan 1 dan persamaan 2 itu seharusnya ini harusnya lurus. Nah, ini bisa kalian buat pakai secara manual, bisa kalian buat pakai seperti ini ya, metode kalau XY, kalau X nya 0 Y nya berapa, kemudian kalau Y nya 0 X nya berapa, kemudian disubstitusikan, nanti katakanlah ketemu 2 titik di sini, kemudian kita hubungkan ini garis lurus seperti ini ya. Nah, atau kita bisa pakai bantuan GeoGebra ya. GeoGebra kita akan buat 5y plus 2x sama dengan 100 itu seperti apa bentuknya. 5y plus 2x sama dengan 100, kita pakai geogebra.org ini, kita pakai kalkulator suite sama saja. Nah, ini kita tunggu loadingnya, kemudian kita inputkan saja 5x plus 2 100, maka grafiknya terlalu jauh ya, seperti ini 100 benar ya. Ya, 5y plus 2x, 5y plus 2x ya, sama dengan 100 seperti ini kira-kira. Nah, ini ya bentuknya ya. Maka dia punya intercept di y itu 0,20, di sini intercept di x nya atau akarnya itu 50,0. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita susun 3x min 2y sama dengan 103. 11. Maka dia ini mengikuti bentuk umum dari elips ya, elipsoid. Nah, ini bentuknya dia elips seperti ini, lengkung. Maka bisa kita perhatikan bahwa persamaan 1 yang hijau ini lurus, kemudian yang ketiga ini lengkung, ini juga lengkung. Ya, bukan linear. Itu ya. Di situ kuncinya. Kemudian seperti ini kita sudah jelaskan, ini berlaku untuk 3 variabel, 4 variabel dan lain sebagainya. Intinya kalau kata kuncinya lurus berarti itu linear ya. Persamaan linear. Lantas selanjutnya adalah
ketika kita punya beberapa persamaan linier yang digabungkan menjadi sebuah sistem, itu namanya menjadi sistem persamaan linier, ya. Atau dengan kata lain, sistem linier adalah gabungan dari beberapa persamaan linier, oke. Bisa 2, 3 dan seterusnya. Yang kita tahu itu yang kita biasa pakai kan SPLDV, gitu. Ada SPLDV, ada SPLK yang tadi ya, ada SPKK dan seterusnya. Tapi di dalam aljabar linear elementer yang kita bahas ini atau lebih, jadi bisa sistem persamaan linear 4 variabel, 5 variabel, ya. Seperti ini. Misal contohnya adalah bentuk umumnya misalkan AX1 plus A2 plus A2X2 sampai ANXN sama dengan B1. Yang ini kalau ini A11 harusnya ya. A11, A12 sampai A1N. Maka ini B1. Kalau ini A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2NXN, berarti ini adalah B2. Dan seterusnya, ini juga dan seterusnya sampai kepada sampai kepada di sini yang jalan adalah AN1X1 ditambah A, yaitu AN2X2 sampai ANNXN, maka di sini BN. Ini adalah sistem persamaan linier. Ini sistem persamaan linier, bentuk umumnya seperti ini ya. Kalau SPLDV ya berarti cukup sampai 2 variabel. Kita selesaikan hanya 2 variabel ya. Maka kita selesaikan cukup eliminasi atau substitusi atau gabungan, ya, seperti ini. Kalau SPLDV berarti 3 variabel, ya kan? Maka kita pakai eliminasi, ya kan? Tapi ini panjang nih, panjang dan biasanya ini butuh banyak halaman, 1 halaman lah minimal, 1 halaman. Ini efisiensi dan ketelitiannya rendah. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian menyelesaikan SPLTV, ya, SPLTV menggunakan cara ini, maka ini kan akan panjang. Kemudian ketika ada satu kesalahan ternyata salah menghitung, maka kita harus mulai dari awal. Jika ada kesalahan, jika ditemukan kesalahan, biasanya mulai dari awal, ya kan? Atau mungkin yang lebih jika ketelitiannya mungkin tidak tidak begitu bagus dalam mengerjakan soal, itu bisa jadi hitungan pertama dengan tidak sama dengan hitungan kedua. Ketika dihitung ketiga itu pun nanti tidak sama juga. Jadi menghitung 3 kali, 3 hasilnya beda semua. Lantas mana yang betul? Ini kan jadi kerepotan sendiri. Ada juga namanya aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Itu bisa aturan Cramer bisa kalian gunakan. Terus nanti kita akan belajar cara yang lebih efisien yang ketelitiannya tinggi. Namanya operasi baris
elementer. Ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Berapapun variabelnya. Mau 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. 10 atau berapa, kita selesaikan pakai operasi baris elementer ini ya. Operasi baris elementer. Nanti kita akan pelajari minggu depan. Selanjutnya, kalau kalian menyelesaikan SPLDV mungkin tidak begitu membutuhkan OBE ya. Karena pakai eliminasi sudah sangat cepat kita bisa menemukan. Atau substitusi ya. Substitusi sudah lumayan cepat lah kita menemukan itu. Menemukan jawaban. Tapi nanti kalau tidak pakai SPLTV itu mulai pakai OBE dan seterusnya. Mulai kita biasakan menggunakan ini. Karena kalau kalian tidak bisa OBE atau tetap saya pokoknya eliminasi, ya terserah. Eliminasi terus saja. Ya nggak apa-apa, tapi nanti akan kerepotan sendiri ketika variabelnya banyak. Bayangkan kalau kalian 4 variabel. Kalian harus misalkan harus ada persamaan 1, 2, 3, 4, ya kan? Kalian harus menemukan 1, 2, persamaan 1 dan persamaan 3 gini. Untuk menghilangkan variabel. Menggunakan salah satu variabel kan nanti. Terus sampai kayak 3 itu tadi ya. Jadi kayak SPLTV itu kan kalau di SPLTV itu kalian punya 3 variabel 1, 2, 3. 1 sama 2 dulu ya toh. Temulah persamaan keempat. Kemudian 2 dan 3, temulah persamaan 5. Kemudian 4 dan 5, temulah persamaan 6 ini. Kemudian nanti disubstitusikan. Temu ini ya. Kalau SPL 4 variabel, kalau kalian punya 4 variabel 1, 2, 3, 4, kamu harus menemukan dulu 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 3, 4. Ini ketemu persamaan 5, ini ketemu 6, ini ketemu 7, dan seterusnya, panjang sekali. Maka OBE ini adalah cara yang atau teknik menyelesaikan sistem persamaan linier yang efektif dan efisien untuk perkuliahan. Saya kira itu dulu untuk penjelasan tentang SPL pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.